Shalom Bapak Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari hari ini kita sama-sama beribadah sama Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau persiapkan tubuh jiwa roh kita mau sembah Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Apapun kondisi kita hari ini, entah itu sakit, entah itu mungkin berbeban berat, tapi satu hal yang harus kita percaya, kita mau serahkan sama Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan hari ini. Kita mau naikkan pujian kita sama Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau percaya sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya Yesus. Makasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun permasalahan pergumulan kita hari ini, kita mau datang sama Tuhan, karena Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya Yesus. Kita syukur Tuhan. Haleluya. Makasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Yes, Lord. Kekuatan hanya dalam Tuhan Yesus. Amin. Yesus, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakinkan nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita mau sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu, yes, hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, Kaulah segalanya Tuhan. Hanya Kau Yesus. Yesus, Kau segalanya.
percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Dimanapun kami berada Tuhan hari ini Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Yes, haleluya. Senang jiwaku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Amin. Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Angkat tanganmu buat Tuhan Yesus. Angkat hatimu hari ini. Rasakan kasih-Nya Tuhan. Amin. Haleluya. Kami rasakan di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Oh haleluya. Terjadi di sini pemulihan, kesembuhan, kemenangan. Hanya padamu Yesus pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Kiralama Yesus. Kiralama Yesus. Kiralama Yesus. Kiralama Yesus. Kiralama Yesus. Kami bawa beban berat kami Tuhan Yesus. Kami bawa permasalahan kami Tuhan Yesus. Kami bawa setiap hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Oh, Kau yang berikan kami kemenangan, kemenangan demi kemenangan Tuhan. Boleh kami terima Tuhan, kami berserah sama Engkau Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan, Kau berikan pemulihan Tuhan buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami bawa ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Kau yang pegang Tuhan, Kau yang turut campur tangan, dan Kau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami mau menyukakan hati Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh baik bersama kami Tuhan. Yang memberikan persembahan juga Tuhan Yesus buat Engkau. Biarlah Kau berkati persembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berkati Tuhan Yesus ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa ibadah
Hari ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan kita dan pujian kita buat Tuhan yang terbaik. Karena hanyalah Tuhan tempat pengharapan kita. Amin. Dia berikan kekuatan, dia berikan pertolongan ke setiap kita. Satu hal yang harus kita percaya dan imani, dia Allah Immanuel, dia beserta kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dan
hanya Engkau, Tuhan Yesus Allah kami, Allah Immanuel. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, Kau Allah yang Immanuel Tuhan. Hari ini beban berat kami Tuhan, kami percaya Kau ambil Tuhan hari ini. Kau tolong kami Tuhan, pertolongan-Mu sempurna bersama kami Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan, kuatkan kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh menopang hidup kami, menguatkan kami. Biarlah iman kami semakin teguh di dalam Tuhan, tidak goyah karena apapun. Kami serahkan Tuhan Yesus hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, pakai beliau boleh memberkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki banyak pergumulan di dalam hidupnya. Dan pergumulan orang itu, tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Nah, salah satu pergumulan pada saat ini adalah pergumulan menghadapi sakit penyakit, yaitu virus Corona 19. Dan juga dampaknya, baik itu ekonomi, sosial, budaya, di dalamnya adalah pendidikan juga. Saat ini semua orang mengalami tekanan, semua orang mengalami bahkan rasa lelah, mengalami rasa putus asa oleh karena sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar dari sosok wanita yang sangat menderita, tetapi yang menurut Tuhan itu karena imannya maka menyelamatkan dia. Dan saya percaya bahwa saudara firman ini sudah sering kita dengar, tetapi percaya bahwa firman Tuhan selalu baru di setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita akan buka dulu Alkitab kita baca Markus 5 ayat 25 sampai 34. Mari saya bacakan. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang-orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubah? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?
Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya kepadanya. Maka katanya kepada perempuan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, bacaan ini mengisahkan masalah atau pergumulan yang terjadi pada semua wanita dalam usia subur, yaitu masalah datang. Akan tetapi Bapak Ibu, karena sakit penyakit, maka datang bulan itu terjadi atau pendarahan itu terjadi selama 12 tahun dan tidak berhenti, tidak dapat disembuhkan. Berbagai upaya telah dilakukan, telah berulang-ulang kali berobat ke berbagai tabib, tetapi tidak dapat disembuhkan. Bahkan sampai hartanya habis, tidak tersembuhkan dan semakin buruk kondisinya. Kita bisa bayangkan bagaimana gejala yang timbul saat datang bulan. Rasa cemas, sensitif, rasa tegang, perasaan labil, depresi, rasa sakit dan sebagainya itu terjadi. Dan itu biasa bagi seorang wanita dalam usia subur dalam datang bulan tiap bulan. Bahkan kalau istri saya itu ada tambahannya, yaitu muntah-muntah, tidak hanya sekali, dua kali, bahkan berkali-kali. Nah, perempuan ini mengalaminya secara selama bertahun-tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana rasa rendah hatinya, rendah dirinya dia, mindernya dia menghadapi orang-orang yang ada di sekitar. Karena apa? Karena bau badannya pasti amis. Rasa letih, rasa lemas. Ya, karena apa? Karena kekurangan darah, dan rasa berbagai macam yang dia rasakan selama bertahun-tahun. Tetapi bagi ia disembuhkan karena imannya yang besar. Dan yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri yang mengatakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang dapat kita teladani sehingga membantu kita melakukan hal yang sama, yaitu hanya melalui imanlah kita dapat melihat mukjizat. Yang pertama, Bapak, iman yang disertai tindakan. Ya. Dalam ayat yang ke-27, ia tidak hanya mendengar perihal Yesus dan kuasa, tetapi ia mencarinya. Nah, ini Bapak, teladan bagi kita. Mari kita bertindak mencari Tuhan, tidak hanya mendengar, ya, perihal tentang Tuhan, tetapi marilah kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu iman Tuhan yang harus kita. Caranya bagaimana? Caranya kita membaca firman Tuhan. Caranya kita mendengar firman Tuhan. Caranya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Caranya kita kalau dalam kondisi normal kita mengikuti. Kalau tidak normal ini kita dapat mendengar atau melihat YouTube yang berkaitan dengan rohani. Kita harus mencari dan mencari kebenaran. Kemudian Bapak Ibu kasih, ia tidak hanya mencari Yesus, tetapi ia percaya jika saja dia dapat menjamah jubah Kristus, ia akan sembuh. Bapak Ibu Saudara,
Ada dua pemikiran tentang hal ini. Ada dua pemikiran. Yang pertama dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, sepertinya suatu hal yang sepele, memegang jubah Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya itu membutuhkan iman yang sangat besar, membutuhkan keberanian yang sangat besar. Karena apa? Karena menurut tradisi zaman itu, pendarahan atau menstruasi menjadikan dia najis. Jadi menurut adat istiadat Yahudi pada Imamat 15 ayat 19 sampai 28, saya bacakan. Apabila seseorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurnya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Seterusnya Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi ke ayat yang ke-25. Apabila seseorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurnya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepadanya, barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lehernya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Bapak Ibu kasih sangat berat, ada istiadat yang dipakai. Dilarang berhubungan dengan sebagian besar masyarakat, tidak boleh dalam, dan itu selama 12 tahun. Ia sangat berharap Yesus menyembuhkannya, karena dia tahu, dia mendengar kuasa Yesus, bahkan dia sudah mencari Yesus, mendekat Yesus. Tetapi ia juga tahu bahwa pendarahannya akan membuat Yesus najis. Ya. Jadi jika dia menjamah Yesus, Yesus akan najis. Itu sangat berat beban yang dia hadapi. Tetapi Bapak Saudara, imannya tidak membuat dia. Hal tersebut tidak membuat dia. Dia tetap berani, karena imannya. Dia percaya, kalau dia jamah Yesus, jubah Yesus, maka dia akan bisa. Jadi Bapak Ibu kasih pembelajaran dari ayat. Kadang kita merasa bahwa masalah kita, masalah yang ada pada kita, membuat kita tidak dapat menghampiri Allah. Karena apa? Karena kita merasa penuh dengan kesalahan, kita merasa kotor, kita merasa tidak layak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, percayalah, Ia selalu bersedia. Tidak peduli masalah itu kelihatannya mustahil bagi, tapi Tuhan pasti. Tidak ada yang mustahil. Jangan pernah kita membiarkan ketakutan itu menghantui kita atau menghalangi kita untuk menghampiri Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, pemikiran yang kedua, yaitu dari luar. Banyak orang yang mengelilingi Yesus saat ia berjalan ke rumah Paulus. Hampir mustahil untuk menerobos orang banyak itu. Ya. Tetapi seorang perempuan yang dalam kondisi lemah, kondisi tidak sehat, ya,
itu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menerobos orang banyak. Untuk apa? Untuk menyentuh Yesus. Setelah dia menyentuhnya, dia bersama. Alangkah bedanya antara orang banyak yang ingin mengetahui Yesus dengan sedikit orang yang mengulurkan tangan untuk menyentuh dia. Saat ini Bapak Saudara, banyak orang yang penuh dengan masalah, banyak orang yang mengenal Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak. Kenapa? Ya, karena mereka hanya ingin tahu, sekedar ingin tahu, sekedar ingin tahu. Oleh sebab itu, mari kita bertindak lebih jauh lagi, yaitu apa? Jangkaulah Yesus dengan iman. Jamaah itu akan membuat Bapak Ibu dan saudara semuanya mengalami perubahan. Hanya dalam iman Yesus dapat melepaskan kuasa, memberikan kita kedamaian, memberikan kita. Jadi sekali lagi, bertindaklah lebih jauh, jangkaulah Kristus dengan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kita tanda adalah iman di dalam kesederhanaan. Bapak Ibu Saudara, perempuan itu tidak mengundang Yesus datang ke rumahnya, menumpang tangan di atas, ya, supaya ia sembuh. Tetapi apa? Tetapi ia percaya jika ia menjamah ujung jubahnya saja, tidak perlu seluruh jubahnya, tidak perlu ditumang tangan oleh Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Sederhana. Tetapi walaupun sederhana, kesederhanaan itu penuh dengan iman, dengan kepercayaan. Ada contoh-contoh lain Bapak Ibu, ya, iman di dalam kesederhanaan, yaitu apa? Contohnya, hanya dengan menyanyi maka tembok Yeriko bisa retak. Hanya dengan percikan darah maka anak sulung Israel selamat dari maut. Perwira prajurit hanya meminta sepatah kata pada Tuhan Yesus Kristus untuk menyembuhkan hambanya, dan terjadi. Sederhana, tetapi penuh dengan itu yang harus kita. Jadi tidak perlu dengan kayak kita iman saja, kita percaya Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan memberkati. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, iman yang diwarnai dengan pengakuan, iman yang disertai dengan kesaksian. Pengakuannya di depan umum ditandai dengan datangnya dia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, dengan gemetar datang. Pada Markus 5 ayat 33. Kemudian dilanjutkan lagi, pengakuannya juga ditandai dengan menceritakan mengapa dia menjamah ujung jubah. Dia mengungkapkan permasalahannya, dan dia juga mengungkapkan mujizat yang dia terima setelah menjamah ujung. Jadi ayat 30 sampai 33. Ada pertanyaan, loh, apa Tuhan tidak tahu siapa yang menjamahnya? Sehingga kok bertanya, siapa yang menjamah? Tuhan tahu, Yesus tahu. Tetapi di baris masing ada pembelajaran di sini yang harus kita yakini, harus kita bahwa Tuhan tahu ada orang yang sengaja menyentuhnya agar dapat memperoleh kesembuhan. Tapi di sini pembelajaran dari Tuhan
Yesus ingin perempuan itu maju untuk memperkenalkan diri, untuk mengungkapkan permasalahannya, dan untuk menyaksikan mujizat itu. Mengajarkan juga Bapak Ibu bahwa jubahnya tidak memiliki kekuatan magis. Ini bukan jubahnya yang memiliki, tetapi imannya kepada Yesus itu yang menyembuhkan. Ini bukan jubah Tuhan Yesus, tapi imannya yang menyembuhkan. Dan itu juga Tuhan ingin wanita itu menyampaikan, menyaksikan kepada semua orang. Dan Bapak Ibu kasih, Yesus juga mungkin ingin mengajarkan kepada semua orang, atau banyak orang misalnya, terutama orang-orang Yahudi, ya, bahwa apa? Bahwa orang sakit itu tidak boleh diabaikan. Orang sakit itu juga punya, ya, hak untuk mendapat perhatian, punya hak untuk dapat dihormati, ya. Karena apa? Karena menurut hukum Yahudi, seorang laki-laki yang menyentuh perempuan yang sedang menstruasi atau haid, maka dia dikatakan najis. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk tidak malu mengakuinya di muka. Jadi jangan pernah kita malu mengakui Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Supaya juga Tuhan tidak malu mengakui. Itu Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya dapat menguatkan iman kita bahwa apapun permasalahan yang terjadi, apapun itu, baik itu sakit, penyakit, pergumulan dengan ekonomi, pendidikan, tapi dia dapat tidak ada mustahil. Syaratnya mari kita perlu ingat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan beribadah. Bapak Saudara, terima kasih atas firman pada pagi. Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan akan menjadikan kami semakin hari semakin kokoh di dalam iman kami, semakin kuat Tuhan di dalam menyertai Engkau Tuhan, sehingga Tuhan apapun permasalahan yang kami hadapi, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu pendidikan ataupun budaya sosial Tuhan yang ada di sekitar kami Tuhan, tapi kami tidak tergoyahkan karena kami memiliki Engkau Tuhan yang dapat menjadi penopang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Di
memulihkan jiwa kami Tuhan. Sehingga Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan, kami dapat melangkah Tuhan di depan Tuhan, menghadapi segala permasalahan kami, bergumul dengan apapun juga Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada Tuhan. Tuhan, ajarkan kami seperti wanita yang berdarah selama 12 tahun, senantiasa mencari Engkau Tuhan, senantiasa mencari Engkau Tuhan. Dan juga di dalam persaudaraan Tuhan, kami percaya iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kebesaran firman, akan mujizat Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Dan mari Tuhan, beranikan kami juga Tuhan untuk bersaksi atas Engkau Tuhan, atas firman Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat mewartakan kepada saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Bahkan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang jauh yang belum mengenal Engkau Tuhan, supaya mereka juga dapat bersama-sama dengan kami mengenal Engkau Tuhan, dan juga setia pada Engkau. Mari Tuhan, kiranya Tuhan firman benar-benar jadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus, pengumuman untuk minggu depan kita masih melakukan ibadah secara online. Jadi mari kita tetap setia, tetap semangat di dalam beribadah walaupun di rumah. Mari Bapak Ibu kasih, kita gunakan apapun yang ada di rumah kita, apakah itu HP, apakah itu laptop. Mari kita gunakan alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat memuji memuliakan bersama dengan saudara-saudara. Dan juga mari kita dapat mendengarkan firman Tuhan yang dapat menguatkan hidup kita. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Mari Bapak kasih, silakan berdiri. Kita akan menerima doa bersama. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan membawa berkat-berkat surga. Tuhan Allah Bapa kami telah mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan akan senantiasa bersama kami. Kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Rumahkan diberkatilah kiranya pendidikanmu, diberkatilah kiranya kesehatanmu, diberkatilah kiranya pekerjaanmu, diberkatilah kiranya segala usahamu, diberkatilah kiranya keluargamu, diberkatilah kiranya semua orang yang ada di sekitar. Bapak Ibu saudara kasih dalam Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.